Oke, baik. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Melina Mundawati Satupayuma sebagai moderator dan teman saya Fauziana Zahra. Saya Ilham Habib. Kami akan menjelaskan tentang bentuk lahan asal marine. Baik, materinya akan dibacakan saudara Ara. Baiklah, saya akan membacakan pengertian dari marine. Pengertian adalah lahan asal marine. Bentuk lahan marine atau laut adalah bentuk lahan yang berhubungan marine atau laut. Bentuk lahan ini merupakan bentuk lahan yang terbentuk oleh kerja air laut, gelombang dan arus, baik proses bersifat konstruktif atau pengendapan maupun diskutif. Bentuk lahan hasil proses marine dihasilkan oleh aktivitas gerakan air laut, baik pada tebing curam, pantai berpasir, pantai berkarang, maupun pantai berlumpur. Aktivitas marine sering dipengaruhi aktivitas fluvial sehingga sering disebut sebagai fluvio-marine. Gelombang yang ada di laut. Gerakan gelombang yang di laut makin dekat dengan pantai sebenarnya kekuatannya makin berkurang. Namun, apabila sampai pada dasar pantai yang dangkal, maka bentuk dan gerakan gelombang tersebut berubah menjadi gerakan ke arah depan yang kuat. Kemudian memakis pantai dan mengangkut bahan-bahan hancuran untuk selanjutnya diendapkan pada suatu tempat tertentu. Selanjutnya, satuan bentuk lahan yang dihasilkan. A. Gisik atau beach. Beach adalah timbunan puing batuan yang di atas sepanjang daerah yang terpotong gelombang yang sifatnya hanya sementara. D. B. Dataran pantai atau shore. Dataran pantai atau shore memiliki ciri-ciri relief dengan topografi datar dan terpengaruh oleh aktivitas pasang surut. Proses yang terjadi pada ini adalah proses delikosional atau arus dan gelombang laut. Tipe batuannya berupa kerikil dan pasir yang tereksaminasi. Tanah dapat ditemukan di teras pantai yang berumur tua. Kondisi drainase relatif baik dapat ditemukan di air bawah tanah. Penggunaan lahan bisa digunakan untuk aktivitas pertanian dan lokasi yang bagus untuk infrastruktur jalan. Beting gesik atau big dredge. Pantai bergesik ini pada dasarnya merupakan daerah pasang surut, terdapat endapan material khas berasi. Material ini dapat berupa material halus dan juga bisa berupa material yang kasar. Namun pantai bergesik tidak saja terdapat pada pantai Chief, tetapi juga terdapat pada daerah pantai yang landai. Pada pantai yang landai, material gesik ini kebanyakan berupa pasir dan sebagian kecil berupa material dengan butiran kerikil sampai yang lebih besar. Pada umumnya, material pasir atau gesik pantai berasal dari daerah pendalaman yang di bawah air sungai. Depresi antar bearing swell. Relief dari depresi antar bearing swell ada cekungan di antara beting gesik dan sejajar dengan beting gesik. Proses bentukannya adalah deposional dengan tipe batuan penyusun berupa pasir berkeluh lepas-lepas. Pada tanahnya dapat ditemui di perkembangan tanah di mana pada musim penghujan terdapat genangan air. Lahan ini biasa digunakan sebagai jalan pertanian, perikanan, dan pertambangan garam. Laguna atau lagoon. Laguna merupakan bentuk bentang alam yang terletak di antara batu tunggal dan daratan dengan kedalaman air yang dangkal. Dari pengaruh oleh air laut atau air tawar yang berasal dari darat. Laguna pantai bisa ditemukan di pantai dengan pasang surut relatif kecil yang mencakup kira-kira 13% dari keseluruhan garis pantai. Umumnya memanjang sejajar dengan pantai dari pisahkan dari laut oleh pulau penghalang, pesisir dan berbatuan atau terumbu karang. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Ilham Habib. Baiklah, selanjutnya yaitu
F. Rataan pasang surut atau tidal flat. Topografi untuk bentuk lahan rataan pasang surut atau tidal flat adalah bergelombang hampir datar, terbentuk cekungan dan tanggul alami, dapat ditemui bekas-bekas saluran air yang terbentuk karena proses fluvial maupun aktivitas pasang surut. Pola aliran sungai paralel atau dendritik di mana semakin mendekati zona pasang surut, pola paralel atau dendritik tersebut semakin hilang. Terbentuk karena proses pengendapan material karena proses fluvial maupun aktivitas pasang surut. Material yang belum kompak mulai dari kerikil sampai lempung. Selanjutnya yaitu rataan lumpur atau mud flow. Rataan lumpur memiliki relief topografi datar dengan permukaan halus. Proses pembentukannya berupa gradasi akibat aktivitas marine. Tipe batuan penyusun pada batuan ini umumnya berupa lumpur, pasir, kerikil, dan tanahnya belum terbentuk solum tanah. Dapat ditemukan genangan air di wilayah yang terbentuk cekungan. Penggunaan lahan dapat ditemukan hutan mangrove. Saja adalah bentuk daratan yang terkurung atau menjorok pada suatu perairan. Biasanya terbentuk dari pasir, geluh, dan atau kerikil. Bentukan geografi ini terjadi akibat adanya aliran dangkal dan sempit sehingga memungkinkan pengendapan material ringan dan mengarah pada pendangkalan tubuh air. Gosong dapat terbentuk di laut maupun danau. Daerah muara dan perairan dangkal seperti pantai-pantai di Laut Jawa banyak memiliki gosong. Selanjutnya yaitu pantai berbatu. Pada daerah bertebing terjal, pantai biasanya berbatu berkelok-kelok dengan banyak terdapat gerak massa batuan. Proses ini menyebabkan tebing bergerak mundur, khususnya pada pantai yang proses abrasinya aktif. Apabila batuan penyusun daerah ini berupa batuan gamping atau batuan lain yang banyak memiliki retakan air dari daerah pedalaman mengalir melalui sistem retakan tersebut dan muncul di daerah pesisir dan daerah pantai. Di Indonesia, pantai bertebing terjal ini banyak terdapat di bagian barat Pulau Sumatera, pada selatan Pulau Jawa, Sulawesi, dan pantai selatan pulau-pulau Nusa Tenggara. Selanjutnya yaitu terumbu karang atau coral reef. Terumbu karang terbentuk oleh aktivitas binatang karang dan jasad renik lainnya. Proses ini terjadi pada area-area cukup luas. Selanjutnya yaitu cliff. Pantai terjal lurus karena erosi gelombang dengan ciri-ciri batuan homogen dan dijumpai suatu dataran. Selanjutnya yaitu dataran aluvial. Dataran aluvial adalah dataran yang terbentuk akibat dari material yang terbawa oleh sungai. Ini merupakan salah satu bentuk lahan asal marine yang dapat kita lihat pada satelit, yaitu dataran pantai. Daerah ini terdapat pada Kota Padang, yaitu Pantai Air Manis. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, di dalam materi kami ini, kami menyimpulkan bentuk lahan ini terbentuk lahan yang terbentuk oleh kerja air laut. Di dalam terbentuknya lahan laut ini terdiri beberapa bentukan gisik. Pertama, bentukan gisik ini dijelaskan tentang timbunan puing batuan. Yang kedua, dataran pantai. Ini dijelaskan tentang proses yang terjadi oleh arus dan gelombang laut. Yang ketiga, binting gisik ini dijelaskan tentang daerah pasang surut. Yang terdapat endapan material hasil labrasi. Yang keempat, depresi antar. Dijelaskan tentang cekungan di antara beting gisik
dan sejajar dengan Binting Gisik. Yang kelima, Laguna dijelaskan tentang bentuk bentang alam yang terletak di antara barrier. Sekianlah hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami minta maaf dan kami mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, selamat malam.